Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang begitu agungnya Ramadan. Tinggal tergantung kepada kita bagaimana kita mengagungkan Ramadan kita ketika Allah persembahkan Ramadan itu buat kehidupan kita. Di 10 hari terakhir adalah waktu-waktu yang dimana sesungguhnya kita lebih menggiatkan amaliyah ibadah kita sepanjang Ramadan tersebut. Fungsi kita di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang lain. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam," kata Allah, "khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab." Aku Allah menciptakan engkau semata-mata untuk beribadah. Jangan kau pakai buat main, kata Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai ketua daripada keluarga besar Bubuhan Banjar, Bapak Haji A.M. Fahir beserta Ibu, serta seluruh pengurus daripada keluarga besar Bubuhan Banjar yang hadir pada kesempatan kali ini, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita meminta atau sebelum kita meminta. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling sering menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat dan karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu sebagai hambanya yang patut kita lakukan dan wajib kita kerjakan dalam setiap tarikan nafas kita, detakan jantung kita, derap tubuh kita, hendaknya kita menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keimanan kita yang paling kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang kata para ulama dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang kemudian Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terus ditambah nikmat demi nikmat dalam kehidupan kita, karena syarat utama ditambahkan nikmat itu adalah ketika kita mempersembahkan syukur kita yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terus menerus kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiyur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta, Nabiyut Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat
kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiyul Huda, nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita sebagai umatnya, semoga nanti kita di yaumil akhir diperkenankan untuk dihubungkan dan digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di babak penyisihan di bulan suci Ramadan. Ada yang masih berada dalam tahap nominasi, ada yang sudah tereliminasi, ada yang masih semangat meniti jalan ibadah dan ketaatan kepada Sang Pencipta, ada yang sudah lemah tak berdaya. Dan kita berharap semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang berada dalam lingkaran nominasi, sehingga kuat melaksanakan detik-detik terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi hamba Allah yang diperkenankan bersua dengan Lailatul Qadar, hingga akhirnya di penghujung Ramadan kita sampai pada terminal Idul Fitri. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salafus salihin biasanya kalau sudah berada dalam hitungan beberapa hari lagi mengakhir Ramadan, biasanya mereka meneteskan air mata dan mengatakan wada'an wada'an. Jadi ada ucapan perpisahan yang begitu berat yang mereka ucapkan karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bukan kegembiraan yang bergelayut di hati mereka ketika mereka akan mengakhiri Ramadan, tetapi ada kesedihan, apakah mungkin ini Ramadan yang mereka yang terakhir, atau jangan-jangan mereka tidak dapat bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan mereka juga sempat berpikir, apakah sudah baik Ramadan yang telah mereka lewati itu? Apakah betul-betul ibadah mereka di Ramadan tahun ini jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih indah, lebih mulia ketimbang Ramadan mereka tahun-tahun sebelumnya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang begitu agungnya Ramadan. Tinggal tergantung kepada kita bagaimana kita mengagungkan Ramadan kita ketika Allah persembahkan Ramadan itu buat kehidupan kita. Di 10 hari terakhir adalah waktu-waktu yang dimana sesungguhnya kita lebih menggiatkan amaliyah ibadah kita sepanjang Ramadan tersebut. Fungsi kita di buminya Allah Subhanahu wa taala ini cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lain. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam," kata Allah, "khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab." Aku Allah menciptakan engkau semata-mata untuk beribadah. Jangan kau pakai buat main, kata Allah. Ini Allah yang berfirman dalam hadis qudsi. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan pakai buat main. Karena Allah tahu betul kita suka pakai waktu kita buat main. Artinya setiap hamba Allah, apa pekerjaannya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, apapun profesinya, harus bobotnya ibadah. Mau dia pedagang, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang karyawan, mau dia seorang siswa atau mahasiswa, dia harus meniatkan aktivitasnya semata-mata untuk beribadah. Puasa yang kita lakukan saja, kata ulama apa? Al-imsak biniyati ta'abbud, menahan diri, tidak makan, tidak minum dengan niat ibadah. Karena ada orang menahan diri tidak makan, tidak minum biar langsing. Kalau dia niatnya buat langsing, dia dapat langsingnya tapi tidak dapat pahalanya. Orang yang berpuasa itu al-imsak biniyati ta'abbud, dia menahan dirinya tidak makan, tidak minum, menahan dirinya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sejatinya dibolehkan dia tahan, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsh, dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari, biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah. Makanya kenapa dari 4 ulama mazhab, 3 itu mewajibkan mengangkat niat tiap malam. Hanya Imam Malik
yang mengatakan niatnya hanya boleh niat itu dilafazkan satu kali di awal puasa untuk dirapel selama 3 bulan kalau puasanya berturut-turut. Tetapi yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hanafi, itu mensyaratkan niatnya dibaca setiap malam. Maka tidak mengherankan kalau ustadz-ustadz yang mengimami sholat itu habis sholat tarawih bilang, ayo mari sama-sama angkat niat nawaitu itu. Angkatnya tiap malam. Kenapa? Karena memang Nabi bersabdanya begini, man lam yubayyit asyam minal laili fala siyamalah. Orang yang tidak mengangkat niat puasa dari malam hari, maka dia dianggap tidak berpuasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, dia tidak pasang niat dari malam hari, dari pagi dia belum makan, sampai jam 11 siang dia belum makan, terus dia rasa dia tidak lapar, terus dia ingat ini hari-hari Senin, terus dia bilang, kalau begitu saya puasa sunnah. Itu sah, karena ada riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pernah melakukan itu. Tetapi untuk puasa wajib yang berlaku hadis ini, man lam yubayyit as-siyam minal laili fala siyamalah. Orang yang tidak mengangkat niat puasa dari malam hari, maka ketika esok hari dia berpuasa, dianggap dia tidak berpuasa. Maka batas angkat niat itu sampai kapan? Sampai azan subuh itu. Jadi kalau seumpamanya terlewat sahurnya, dari malam baru belum pasang niat, sahurnya terlewatkan, terus bangun sholat subuh terus langsung puasa, fala siyamalah, kata Nabi, tidak dianggap orang itu berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada hadis kursi tadi. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan engkau semata-mata untuk beribadah, jangan pakai buat main. Mari kita pikir baik-baik, berapa waktu yang kita pakai buat serius? Orang kalau lagi duduk di meeting point, itu lagi rapat, kita lihat itu biasanya bahas yang serius cuma setengah jam, 2 jam kemudian bahasnya ke kiri ke kanan, nggak ada manfaatnya. Banyak orang nongkrong di kafe sampai 2-3 jam, kopi 1 cangkir nggak habis-habis, bicaranya panjang ke sana kemari. Sedangkan Allah mengatakan khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan engkau semata-mata untuk beribadah, jangan pakai buat main. Makanya kenapa Allah dalam Al-Quran sering bersumpah atas nama waktu. Allah sering bersumpah atas nama waktu. Dari waktu fajar, wal fajri, waktu subuh, was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika manusia mulai bernafas dan beraktivitas. Wat duha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi waktu malam yang gelap gulita, demi waktu siang yang terang benderang. Sampai wal asri, demi masa. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya surat wal asri saja, lakafahum, maka surat wal asri itu sudah cukup bagi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadikan sebagai panduan hidup mereka. Kenapa Allah sering bersumpah atas nama waktu itu? Karena Allah menginginkan kita sebagai hamba-hambanya itu untuk betul-betul mengambil perhatian tentang waktu dan menggunakan waktu dengan sesungguhnya, sehingga waktu kita menjadi barakah. Kan kita bilang bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena setiap detik bulan Ramadan ini berkah. Tinggal kembali kepada kita mau menjemput dan mengambil serta menggapai keberkahan tersebut atau tidak. Waktu yang kita lewati, yang Allah berikan buat kita ini bakal ditanya sama Allah di hari akhir nanti. Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti itu kita punya kedua kaki kita ini, dia tidak akan pernah bergeser dari tempat kita berdiri hatta yus'ala, sampai ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang 4 hal. Salah satunya kata Nabi, an umrihi fima afna. Allah bakal tanya sama kita tentang umur kita. Kata Allah, saya kasih kau umur, pakai buat apa? Kau habiskan buat apa? Kau gunakan buat apa? Sedangkan kita di buminya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti. Walaupun kita ini, kebanyakan kita, karena pesona dunia yang begitu menggoda, sering merasa seakan-akan kita berhenti lama di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sedang melintas saja, bukan sedang berhenti. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin.
Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Artinya memang kita semua ini orang asing di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang asing datang ke Indonesia, hak dia sama tidak dengan warga negara Indonesia? Tentu tidak sama, banyak keterbatasannya. Tapi Nabi bilang kita semua ini manusia yang tinggal di bawah kolong langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang asing semuanya, karena hanya sekedar singgah. Kita bukan penduduk asli bumi ini sebenarnya, karena tempat kita nanti akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Negeri akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Dunia ini tempat kita menghimpun pundi-pundi amal kita sebagai bekal mudik kita menuju negeri akhirat kita. Sebentar lagi ada saudara-saudara kita yang pulang kampung, ya, yang kita bilang mudik. Itu bukan kampung halamannya, itu tempat lahirnya. Karena kampung halaman kaum muslimin akhirat. Jadi ketika dia bilang dia pulang ke Jawa, dia pulang ke Sumatera, dia pulang ke Kalimantan, dia pulang ke tempat dia lahir. Karena nanti kita mudiknya itu di yaumil akhir, ya. Makanya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd itu Allah katakan ada namanya, Allah sebut di situ tentang bagaimana kondisi reuni akbar akhirat. Ada namanya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dalam surat Ar-Ra'd itu Allah katakan ada surga Aden. Surga Aden itu surga spesial untuk menghimpun keluarga-keluarga yang di dunia membangun kesalehan yang sama. Allah siapkan itu reuni akbar akhirat mereka. 3 generasi sekaligus, kata Allah. Kami himpun mereka nanti di yaumil akhir. Yang pertama dari abaihim, generasi terdahulu. Kita punya kakek buyut kita nggak sempat ketemu dengan mereka. Cuma dengar kisah tentang mereka, dengar tentang sejarah mereka. Tapi kalau kesalehan kita sama dengan mereka, kumpul sama mereka. Wa azwajihim, generasi yang sezaman dengan kita, yang hidup sama-sama dengan kita, bertemu bersama kita. Kalau kesalehannya sama, ketaatannya sama, dikumpulkan sama lagi di akhirat. Wa zurriyatihim, generasi akan datang. Mungkin cicit kita ketika mereka lahir nggak ketemu dengan kita, cuma lihat foto kita yang dipasang di rumah mereka, diceritakan dari mulut ke mulut tentang siapa kita. Tetapi jika cicit-cicit kita itu kesalehannya, ketaatannya sama dengan kita, imannya sama dengan kita, Allah gabungkan sama-sama, ketemu lagi. Allah katakan dihimpun semuanya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan keluarga besar ini ketika Allah himpun di akhirat nanti, mereka dilayani langsung oleh siapa? Romboynya itu malaikat Allah yang datang menservis mereka dari segala penjuru pintu. Syaratnya satu, membangun ketaatan dan kesalehan yang sama. Maka kalau sedang merintis jalan kesalehan, jangan tidak ajak keluarga. Kita berharap keluarga yang bersama-sama kita di dunia, bersama kita juga di akhirat. Nanti di akhirat banyak orang yang kaget-kaget. Ada yang terlihat saling cinta di dunia, tapi saling musuh di akhirat. Itu dalam firman Allah, Allah katakan, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Mereka yang saling cinta di dunia, saling bermusuhan di akhirat satu sama lain. Yang kadang-kadang ketika di dunia kita anggap kisah cinta mereka itu jadi panutan kita. Bahkan dibuatkan film, ditulis dalam buku-buku novel tentang kisah cinta mereka. Ternyata kisah cinta mereka dibangun hanya di atas fondasi materi, bukan takwa. Maka Allah katakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari akhir nanti mereka yang terlihat saling cinta, saling mesra di dunia bisa saling musuh satu sama lain, kecuali orang yang membangun romantika cinta mereka di dunia di atas fondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul sama-sama atas dasar fondasi takwa. Tapi kalau tidak, mereka bisa nuntut satu sama lain kalau dibangun hanya di atas fondasi materi. Cintanya penuh dengan kepalsuan, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah katakan, "Ya ibna Adam, ana laka muhibbun." Wahai anak Adam, aku Allah sungguh sangat mencintaimu. Fa bihaqqi 'alaika kun li muhibba. Maka demi hak aku Allah atas dirimu,
Jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Pesannya apa itu? Pesannya Allah sudah kasih banyak cinta sama kita, bahkan sebelum kita minta. Saat ini, tiap hari, tiap waktu, tiap detik, Allah cuma minta satu sama kita. Fabihaqqi alaika, demi hak aku Allah atas diri kalian. Kunli muhibba, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Artinya, tetap mengesahkan Allah, tidak pernah menduakan Allah. Itu cinta yang sesungguhnya. Syirik itu artinya berbagi cinta dengan Allah. Jadi kalau kita tidak mau berbagi cinta dengan Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat tidak suka ketika hambanya berbagi cinta dengannya. Jika ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita, kemudian dia utarakan semuanya, terus wanita tersebut menampik cintanya, tentu dia kecewa dan sakit hati. Sekarang bayangkan, ini Allah Tuhan kita, Rabbuna, pencipta kita, kasih segala cintanya kepada kita. Bahkan tanpa kita minta sudah Allah kasih. Dan Allah hanya minta satu, balas cintanya. Bagaimana rasanya kalau seumpamanya Allah lagi tunggu kita balas cinta, kita tidak balas cinta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa doa jelang berbuka itu salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa jelang berbuka itu yang Rasul ajarkan dalam sebuah riwayat hadis dari Anas bin Malik. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, wahai yang maha besar, wahai yang maha besar, engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau. Faghfirli az-zambal azim, maafkanlah buat aku segala macam bentuk dosa-dosa besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim, karena tidak ada yang mengampuni dosa yang maha besar tersebut kecuali Dia, Allah yang maha besar. Kata Nabi, kalau ini dibaca menjelang berbuka, kharaja min dzunubihi ka yaumin waladatuhu ummu, orang tersebut keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kenapa Allah ampuni? Karena ketika kita datang kepada Allah dengan ikrar cinta, karena kita mengatakan anta ilahi la ilaha ghairuk, engkaulah Tuhanku ya Allah, tidak pernah ada Tuhan selain engkau. Setelah itu kita minta, Allah bakal ampuni, kata Nabi. Bahkan orang tersebut keluar dari dosanya, apapun dosanya, seperti bayi yang baru lahir oleh ibunya. Semoga Allah hadirkan kebaikan dan keberkahan buat kita. Dan mari sama-sama kita mulai dengan membaca doa tadi, doa dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saya. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, faghfirli az-zambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, faghfirli az-dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Al-Fatihah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.